Memang di apa namanya e-learning belum kelihatan ya mata kuliah yang kalian ampuh. Memang belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Karena sebenarnya tinggal gampang, saya upload aja, tinggal kalian baca-baca kan. Tapi nanti ini saya kirim lagi ke WhatsApp grup kita. Kelihatan materinya? Belum ada, Pak. Belum ya? Enggak. Terlihat belum ya? Belum juga? Terlihat, Pak. Ya. Jadi hukum acara perdata dan hukum acara peratun sebenarnya serupa tapi tak sama dia. Ada beberapa hal yang membuat dia berbeda. Namun, ya, tadi sudah saya jelaskan kan, proses administrasi yaitu tentang bagaimana gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan. Ya kan? Gugatan, kemudian gugatan tersebut diperiksa oleh ketua panitera, kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan dan seterusnya sampai keluarlah relas panggilan atau sampailah keluarlah panggilan sidang kepada para pihak, kan begitu. Nah, itu namanya tahapan administrasi. Tahapan yudisial itu pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai putusan. Pada dasarnya tahapan yudisial di dalam hukum acara perdata dan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara itu sama. Yang membedakan apa? Nah, kita bahas satu persatu. Hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tun melalui pengadilan atau hakim sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan. Hukum acara peradilan tata usaha negara juga disebut hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum tata usaha negara atau HAN sebagai hukum materialnya. Kalau tadi hukum acara perdata tadi, ya, hukum acara perdata tadi hukum materialnya atau hukum pokoknya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan peradilan tata usaha negara atau hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum materialnya itu apa? Yaitu hukum administrasi negara. Contoh, objek sengketa dalam hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, misalkan begini, si Erik ini gubernur Sumatera Utara, ya. Kemudian si Anjas ini bupati Padang Lawas. Si Erik adalah pejabat tata usaha negara, ya, yang menjalankan roda pemerintahan. Ingat ya, yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah pejabat tata usaha negara. Begitu juga dengan si Anjas yang saya bilang tadi contohnya sebagai bupati Padang Lawas. Dia pejabat tata usaha negara juga. Jadi si Erik sebagai pejabat tata usaha negara mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan surat keputusan SK, meng-SK-kan kepada si Anjas bahwasanya si Anjas diberhentikan sebagai bupati Padang Lawas. Objek sengketa di dalam tata usaha negara ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu si Erik tadi. Erik mengeluarkan surat keputusan yang memecat si Anjas sebagai bupati Padang Lawas. Si Anjas merasa, kok dipecat pula aku, orang aku bagus-bagus kok kerja, sampai jalan ini pun licin semua ku aspal. Kok bisa dipecat aku sama Pak Gubernur, kata si Anjas. Anjas merasa nggak senang dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh si Erik tadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Timbul perselisihan di situ, ya kan, antara si Anjas dan si Erik. Maka keluarlah
surat keputusan tadi itu menjadi objek sengketa. Itulah yang disengketakan di dalam peradilan tata usaha negara. Bisa dipahami? Kalau hukum acara perdata, contohnya tadi si Karisma sama siapa tadi? Si Erik ya. Si Erik juga. Buat kerjasama, perjanjian, surat perjanjiannya itulah objek yang diperkarakan. Di dalam hukum peradilan tata usaha negara, objek sengketanya itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut ada yang merasa dirugikan, maka orang yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Contoh lagi, misalkan misalkan si Sabrina, dia bangun rumah, ya kan, ruko dia bangun. Kemudian datang si Eliza misalkan. Si Eliza ini sebagai wali kota Medan. Sabrina membangun rumah atau ruko, si Eliza ini sebagai wali kota Medan. Si Sabrina membangun ruko ini nggak ada surat izin membangunnya. Datang si Liza tadi, oh kau pandai-pandian kau bangun rumah nggak ada IMB, runtuhkan katanya. Dikeluarkanlah sama wali kota Medan surat keputusan untuk meruntuhkan bangunan tidak berizin daripada si Sabrina. Sabrina merasa kok diruntuhkan pula, macam betul aja wali kota Medan ini, nggak senang dia. Digugatnya wali kota Medan ke PT UN. Kenapa nggak ke pengadilan negeri? Karena objek sengketanya berbeda. Kalau tadi di perdata, objek sengketanya itu perjanjian. Kan nggak ada si Sabrina berjanji sama wali kota Medan, Pak, aku ini bangun rumah ini, nggak ada IMB-nya, berjanji kok ya, jangan pula kau runtuhkan. Mereka buat janji, itu nggak bisa, karena itu menyalahi aturan. Namun walaupun si Sabrina dan si wali kota Medan tidak ada perjanjian, namun wali kota Medan itu bertindak sebagai pejabat tata usaha negara. Presiden, pejabat tata usaha negara. Gubernur, pejabat tata usaha negara. Artinya yang menjalankan roda pemerintahan. Siapa lagi? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu pejabat tata usaha negara juga dia, karena dia menggerakkan roda pemerintahan. Nah, kemudian saya tanya, kalau DPR itu lembaga pejabat tata usaha negara atau tidak? Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut kalian, saya bisa jawab. Nggak tahu. Gubernur, pejabat tata usaha negara. Presiden, pejabat tata usaha negara, karena dia menjalankan roda pemerintahan. Kemudian wakil pemerintah lagi, siapa lagi? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Siapa lagi wakil pemerintah? Misalkan dinas-dinas terkait, kementerian-kementerian, itu kan menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau DPR, baik DPR RI, DPRD Sumut, DPRD Kota Medan, apakah itu pejabat tata usaha negara? Saya bisa jawab. Kalau salah nggak dibunuh, kalau salah nggak diusir, kalau salah bukannya batal puasanya. Ya, siapa bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Wah, ini cuman aja kalian ini. Tenang aja, kalau salah nggak batal puasa kalian. Cemana? Bisa didengar suara saya? Masih dengar suara saya? Pejabat negara, Pak. Alasannya? Alasannya kenapa dibilang pejabat tata usaha negara? Karena tertuang dalam Undang-Undang Nomor